Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan musibah kepada kita yang menyenangkan, yaitu kemudahan dan kelapangan serta kekuatan dan kesehatan, di samping kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah kepadanya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu rumah Allah, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, dan untuk mendapatkan karunia-Nya, serta untuk mendapatkan keberkahannya. Sementara ada juga yang Allah timpakan musibah yang tidak menyenangkan, musibah yang jelek. Ada kesempatan untuk menuntut ilmu tapi tidak menuntutnya. Ada kesempatan untuk sholat berjamaah tapi tidak sholat berjamaah. Ada kesempatan untuk zakat, infak, sodakoh, tapi juga tidak berinfak, berzakat dan sodakoh. Ada kesempatan untuk haji dan umroh tapi juga tidak melaksanakannya. Jadi Allah tidak memberi kemudahan, Allah tidak memberi kelapangan, Allah tidak memberi kesehatan dan kekuatan, serta Allah tidak memberi kenikmatan dan ketaatan. Oleh karena itu kita selalu update hidayah dari Allah. Minimal kita 17 kali memohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di surga nanti bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada serta para sholihin. Tema kita pada subuh kali ini masih ada kaitannya dengan tema kita, yaitu Ahad kemarin, yaitu tentang musibah. Kalau kemarin kita membahas musibah di bumi yang menimpa manusia. Sekarang kita akan mencoba mengaji dan mengkaji tentang musibah di langit yang menimpa bumi. Jadi tidak hanya menimpa manusia saja, tapi juga menimpa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, musibah di langit yang menimpa bumi yang sebelum terjadinya sudah dicatat Allah, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 22. Jadi bukan hanya musibah di bumi yang menimpa manusia, tapi juga musibah di langit yang menimpa bumi. Itu sama, dicatat sebelum terjadinya, dan hanya terjadi dengan izinnya. Itu disebutkan dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Dan ternyata ada musibah di langit yang menimpa bumi, itu yang menyenangkan, yang disebut as-sarra. Dan Allah menyebutnya secara umum, yaitu rizki. Jadi rizki itu musibah di langit, kemudian Allah timpakan ke bumi, tapi menyenangkan bagi orang yang ada di bumi. Namanya apa? Rizki. Contohnya apa? Air. Karena air sebagai sumber kehidupan. Dan kemudian air juga sebagai sumber rizki. Apalagi besi.
Besi sebagai simbol kekuatan. Ya. Ini air itu dari langit. Demikian pula besi. Ya. Kemudian Allah ya timpakan ke bumi ini. Ya. Kira-kira ya, duluan mana? Ya, manusia dengan air. Ya. Dengan air ya. Ya. Ada yang tahu dalilnya apa ya? Bahwa air dulu baru manusia. Ya. Air dulu baru makhluk hidup. Ya. Dalilnya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Kami sudah jadikan semua yang ada itu, yang hidup itu, semua yang hidup, ya itu dari air. Ya. Berarti kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya. Jadi Allah turunkan air ke bumi ini, baru kemudian Allah ya ciptakan kehidupan. Jadi air dulu, ya, kemudian air menimpa bumi, kemudian bumi mengeluarkan aneka macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Ya. Kemudian apa? Allah turunkan api, Allah turunkan besi. Ya. Jadi semua fasilitas hidup di bumi ini Allah turunkan dulu. Nanti setelah lengkap baru Allah ya tempatkan manusia di bumi ini. Ya. Ini luar biasa ya Al-Quran tuh. 15 abad yang terlalu menjelaskan tentang tahapan ya, kehidupan di bumi ini. Jadi fasilitas hidup dulu ya, ya Allah timpakan ya ke bumi ini, baru kemudian manusia dan semua makhluk hidup yang ada di atasnya. Ya. Jadi yang namanya air, ya, kemudian besi dan semua yang Allah turunkan dari langit itu adalah rizki. Ya. Jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Dan kami jadikan segala sesuatu hidup, yang hidup itu berasal dari air. Ya. Dari makhluk yang paling besar sampai makhluk hidup yang paling kecil, semuanya Allah jadikan dari air. Ya. Kemudian demikian pula dalam surat Al-Hadid ayat 25. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi' linnas. Ya. Dan kami sudah turunkan ya, yang namanya besi, yang di dalamnya ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Itu yang namanya jalan tol saja itu ya. Itu dari mulai Mambo sampai Cawang itu ya. Itu berapa ton itu ya? Berapa ton? Ya, kira-kira bisa nggak bikin jalan tol flyover ya tanpa besi? Nggak bakal bisa ya. Ini juga ada besinya ya. Jadi ada namanya ba'sun syadidun ya, kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi kemudian wa manafi' linnas ya, beberapa manfaat buat manusia ya, bikin pisau, bikin gergaji, bikin palu, bikin obeng, bikin apa lagi gitu ya. Ya banyak itu. Banyak dari besi itu ya.